seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita boleh bersama-sama lagi ada dalam renungan firman Tuhan. Dan biar sama-sama sebelum memulainya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lagi Tuhan saat malam hari ini Engkau berikan waktu dan kesempatan untuk kami membaca, bahkan merenungkan setiap ayat-ayat firman-Mu yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami, yang akan terus memampukan kami dan bertumbuh Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengerti apa yang Kau mau, kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami pun boleh melakukannya dengan setia kepada Engkau. Buka mata rohani kami Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami melakukannya sesurut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puja nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bersyukur lagi di hari yang ke-7 ya, hari yang ke-7 dalam bulan Juni ini kita boleh tetap ada dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang diambil dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Saya beri judul renungan kita tetap berharap. Ya, saya beri judul tetap berharap. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini kita membaca ada 3 hal yang akan kita coba renungkan kata-kata daripada ayat ini. Yaitu yang pertama dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Apa artinya bersukacita dalam pengharapan? Kita tahu semua bahwa kalau kita bisa bersukacita, umumnya orang itu memang dalam keadaan yang menyenangkan pastinya. Ya, hal-hal yang saat itu dia alami, saat itu dia terima, sehingga dia bersukacita. Namun firman Tuhan katakan di sini, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan yang bagaimana yang Tuhan mau untuk kita bisa bersukacita di dalamnya. Itu pengharapan di dalam Dia yang tidak mengecewakan. Di dalam Dia yang kita katakan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita akan sama-sama membuka ya dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ya. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Itulah kita bersukacita dalam pengharapan. Berbahagia di dalam Dia. Kenapa? Kita bersukacita manakala kita bisa menemukan diri kita berada di posisi yang Tuhan tempatkan.
Amin. Kita bisa bersuka cita manakala kita menemukan diri kita berada di posisi yang Tuhan tempatkan. Nah, sebab itu dikatakan biar kita tetap bersuka cita dalam pengharapan. Kita tetap di dalam posisi yang Tuhan taruh. Tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Tidak berjalan menurut kekuatan kita. Tidak berjalan dengan pikiran kita. Tetapi di posisi yang Tuhan tempatkan. Yaitu posisi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Menuruti segala perintahnya. Dikatakan hidupnya tidak bercela. Sekalipun kita masih manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun kita berusaha terus dan terus untuk tetap bersuka cita dalam pengharapan. Tidak selamanya memang kita bisa bersuka cita. Kenapa? Karena kita menemukan banyak hal, rintangan, tantangan, pergumulan. Tetapi Tuhan mau tetap kita bersuka cita di dalam pengharapan. Kita berharap kepada sesuatu yang pasti. Kita berharap kepada sesuatu yang jelas. Yang akan membawa saudara dan saya kepada satu sukacita yang besar. Yang berikut dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Hal seperti ini saya rasa tidak semua orang mau. Tidak semua orang sukacita. Kenapa? Karena harus bersabar dalam kesesakan. Setiap manusia pastinya kepengen cepat keluar dari kesusahan, kesesakan hidup. Nggak mau berlama-lama. Bahkan seringkali air mata kita itu adalah kekuatan kita yang terakhir yang kita punya gitu. Yang kita nggak punya lagi yang lain-lain, tapi air mata itu yang terakhir. Karena sudah sesaknya kita, sudah penuhnya kita, sudah penatnya kita. Namun Tuhan tetap mengasihi kita. Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat 2. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Kesesakan dalam kehidupan kita silih berganti. Namun itu semua satu perjalanan, satu pembentukan karakter daripada Tuhan untuk kita miliki. Apakah kita sabar dalam kesesakan itu? Apakah kita bisa lebih menerima dengan segala keadaan? Sebab orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bisa terima dalam satu proses, dia adalah orang-orang yang tahan uji. Dia orang yang sabar. Sehingga dia bisa menaklukkan dirinya sendiri. Egonya sendiri. Dan percaya bahwa Tuhan pasti beri yang terbaik. Kesesakan apa yang ada pada kita hari-hari ini? Masalah-masalah yang tidak pernah berhenti. Sakit penyakit yang tidak juga berhenti. Tapi percaya bahwa dalam kita sabar, berserah kepada Tuhan. Saat kita berteriak minta tolong, dikatakan dalam Mazmur 5 ayat 3 tadi. Saat kita berseru, Mazmur pasal 5 ayat 2, kita berseru minta tolong kepada Dia, maka Tuhan akan menolong kita, memberikan pertolongan bagi kita semua. Sehingga kita terbebas, terlepas dari kesesakan itu. Sabar. Hari-hari ini sabar. Ya. Yang berikut dikatakan bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa ini juga enggak gampang. Ya. Karena untuk latihan, kalau doa itu mungkin orang bilang, oh doa makan, doa tidur itu biasa. Tetapi doa-doa yang dikhususkan, ada jam-jam yang kita berikan kepada Tuhan untuk kita berdoa. Tekun itu sesuatu yang dilakukan terus menerus.
Enggak cuma 1 kali, 2 kali, enggak. Tapi terus menerus pekerjaan yang dilakukan terus menerus. Maka dikatakan bertekun dalam doa. Banyak orang percaya hari-hari ini sudah kehilangan waktu untuk berdoa. Saat menghadapi masalah, saat menghadapi tantangan, mereka lari kepada hal-hal yang Tuhan tidak mau. Bahkan menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, gak terima, memberontak. Firman Tuhan katakan, Matius pasal 21 ayat 22. Kita akan buka Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Pasti yang kalau kita doakan itu ada hal-hal yang baik. Kalau kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu yang baik, mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi. Maka firman Tuhan katakan, apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, maka kita akan menerimanya. Dengan kata lain juga, doa yang disertai iman. Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi. Sehingga Tuhan katakan, kita akan menerimanya. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Tidak pernah meninggalkan kita dalam segala hal. Satu ayat lagi dikatakan, Kolose pasal 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2 dikatakan demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kalau kita berlatih untuk berdoa, kita tekun berdoa, Tuhan tidak pernah tutup telinganya untuk apa yang kita naikkan. Tuhan mengerti, Tuhan tahu yang kita perlukan. Dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. 3 hal ini jangan pernah kita lalaikan, jangan pernah kita lupakan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 kunci ini yang akan membawa saudara dan saya untuk tetap bisa bertahan dalam segala situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Dalam segala situasi yang kita temui hari-hari ini. Yakin dan percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yang sangat-sangat mengerti segala kelemahan kekurangan kita. Dan Dia memberikan segala yang terbaik supaya saudara dan saya memperoleh berkat yang besar. Puji nama Tuhan. Inilah yang saya bisa bagi kepada kita saudara-saudara semua. Biar tetap kita mengingat selalu merenungkan firman yang akan terus membuat kita, membuat saudara dan saya kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang menyertai kami. Sehingga kami tetap boleh hidup di dalam setiap janji-janji firman-Mu. Kami tetap hidup dalam pengharapan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Sehingga kami bersemangat Tuhan untuk tetap mengiring Engkau. Untuk tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang sedang diperhadapkan pada kami hari-hari ini, biar kami mengingat firman-Mu pada malam hari ini. Untuk kami percayai, kami lakukan dengan hati yang berserah kepadamu. Berkati kami semua Tuhan malam hari ini yang mendengarkan firman-Mu dan berbahagia yang melakukannya. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.